Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almi Srindari Asamaya, NPM 037. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang penyakit tidak menular. Sebelumnya saya izin share dulu. Epidemiologi PT penyakit tidak menular yang mempelajari pola kesehatan dan penyakit serta faktor yang terkait di tingkat populasi. Pengertian epidemiologi menurut WHO adalah studi tentang distribusi dan determinan kesehatan yang berkaitan dengan kejadian di populasi dan aplikasi dari studi untuk pemecahan masalah kesehatan. Situasi kesehatan masyarakat berdasarkan current issue, Forum G20 bakal membahas 3 isu prioritas, yakni pembangunan sistem ketahanan kesehatan global, harmonisasi standar protokol kesehatan global, serta pengembangan pusat studi, serta manufaktur untuk pencegahan, persiapan, dan respon terhadap krisis kesehatan yang akan datang. Berikut penjelasannya. Pembangunan sistem ketahanan kesehatan global pandemi COVID-19 menyebabkan ketimpangan kapasitas kesehatan di banyak negara semakin kentara. Pemimpin negara anggota G20 perlu mendukung percepatan akses sarana dan prasarana pencegahan COVID-19, seperti penyediaan alat tes vaksin serta alat kesehatan untuk perawatan dan tata laksana pasien COVID-19. Teori transisi epidemiologi pertama kali dikenalkan oleh Abdel Omran pada tahun 1971. Teori yang dikemukakan telah mengalami beberapa revisi yang diusulkan oleh para ahli yang salah satunya perlu ada pembedaan antara transisi epidemiologi yang terjadi di negara maju ada 5 fase. Dengan transisi yang terjadi di negara berkembang ada 3 fase. 3 fase transisi epidemiologi untuk negara berkembang seperti Indonesia. Transisi demografi merupakan fenomena dan teori yang mengacu pada pergeseran historis dari angka kelahiran dan angka kematian yang tinggi menuju ke angka kelahiran dan angka kematian yang rendah. Pergeseran historis kelahiran dan kematian yang memadainya terjadinya transisi demografi juga terjadi di Kalimantan Barat. Dalam kurun waktu 40 tahun telah menjadi penurunan yang cukup berarti pada angka kelahiran, yaitu dari 6,27 pada tahun 1971 menjadi 3,1 di tahun 2012. Angka kematian bayi juga menunjukkan tren yang sama. Diawali dengan angka kematian bayi yang cukup tinggi di tahun 1971, yaitu sebesar 144 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup, dan terus menurun hingga mencapai angka 31 kematian per 1000 kelahiran hidup di tahun 2012. Penyakit tidak menular adalah penyakit yang bukan disebabkan oleh virus, yang termasuk kategori penyakit tidak menular ini diantaranya adalah stroke, penyakit jantung, kanker, diabetes mellitus, penyakit paru obstruktif kronis, dan gangguan kecelakaan dan tindak kekerasan. Contohnya penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular ini terjadi karena adanya gangguan pada pembuluh darah dan jantung. Penyakit kardiovaskular terbagi menjadi beberapa jenis dan sebagian besar bisa membahayakan nyawa penderitanya. Salah satu contohnya adalah penyakit jantung. Penyakit tidak menular ini menjadi penyebab kematian tertinggi kedua di dunia setelah stroke. Munculnya kedua penyakit ini berhubungan erat dengan tekanan darah tinggi, obesitas, dan aterosklerosis. Perbedaan penyakit tidak menular dan penyakit menular. Untuk penyakit menular, proses terjadinya penyakit akibat interaksi antara agen penyakit, mikroorganisme hidup, manusia, dan lingkungan. Sedangkan untuk penyakit tidak menular, proses terjadinya penyakit akibat interaksi antara agen penyakit, non-living agent, manusia, dan lingkungan. Contoh penyakit menular yang banyak terjadi di Indonesia adalah TBC maupun infeksi yang ditularkan oleh nyamuk. Sementara itu, penyakit tidak menular yang paling banyak terjadi antara lain stroke, diabetes, dan penyakit jantung.
Riwayat alami penyakit tidak menular. Riwayat alamiah penyakit hipertensi. Tahap ini meliputi orang-orang sehat, tetapi mempunyai faktor risiko untuk terkena penyakit hipertensi. Faktor-faktor risiko dari penyakit tersebut adalah usia dan jenis kelamin, genetik, inaktivitas fisik, merokok, obesitas, pola makan, beban perjalanan. Penyakit hipertensi sangat perlahan. Peningkatan tekanan darah merupakan satu-satunya tanda pada hipertensi ringan. Bergantung pada tingginya tekanan darah, gejala yang timbul dapat berbeda-beda. Gejala seperti sakit kepala, insomnia, telinga berdenging, mata berkunang-kunang, muka memerah. Faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit tidak menular ini, yaitu penyakit tidak menular sendiri terjadi karena sebagai faktor seperti kebiasaan merokok, diet atau pola makan yang tidak sehat, minum aktivitas fisik, dan konsumsi minuman beralkohol. Selain itu, riwayat kesehatan keluarga juga dapat menjadi pemicu penyakit tidak menular. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.